Sering kepikiran gak sih, kenapa orang-orang Jepang badannya slim semua? Bahkan di Jepang jarang atau hampir nggak dijumpai orang yang gemuk. Di Jepang, memang ada juga yang tubuhnya gemuk, termasuk para pesumo. Akan tetapi, jumlah orang yang bertubuh gemuk sangatlah sedikit, dan jarang ditemukan. Banyak orang Indonesia mungkin keheranan, karena melihat proporsi tubuh wanita Jepang yang kecil, dan seolah tidak bisa gemuk. Padahal, bila dilihat dari kebiasaan makannya, tidak jauh berbeda dengan orang Asia kebanyakan. Jepang disebut sebagai negara yang tingkat obesitas penduduknya adalah terendah di dunia, yaitu 3,6%. Menurut Naomi Moriyama, penulis buku berjudul Japanese Women Don't Get Old or Fat, penduduk Jepang hanya mengkonsumsi rata-rata 25% lebih sedikit kalori setiap harinya, dibanding dengan rata-rata konsumsi penduduk Amerika. Bahkan Jepang disebut juga merupakan negara dengan harapan hidup tinggi, dan penduduknya yang berumur panjang. Amerika yang terkenal dengan makanan fast foodnya ini, memang memiliki tingkat obesitas yang tertinggi yaitu 35%. Ini sesuai dengan data statistik Amerika yang dicatat dalam website stateofobesity.org. Rendahnya tingkat obesitas pada penduduk orang Jepang ini, ternyata sangat berkaitan erat dengan tingginya tingkat usia mereka. Rata-rata usia kaum wanita di Jepang mencapai 85%, dan tergolong yang paling tinggi di dunia. Di Jepang, perempuan atau laki-laki yang termasuk kategori gemuk, atau agak montok dianggap jelek. Mereka sering dikata-katain busu, yang artinya si jelek, atau debu yang artinya si gembrot. Tak jarang juga mereka yang tergolong berbadan gemuk ini, menjadi sasaran bully oleh teman sekolahnya. Kalau di Indonesia, anak yang agak gemuk dibilang lucu, dan menggemaskan. Sedangkan di Jepang malah sebaliknya. Itulah kenapa, kalau melihat anak-anak kecil di Jepang itu kurus-kurus. Jika kita melihat dengan kacamata orang Indonesia, mereka itu seperti kurang dikasih makan. Eits, jangan salah, orang Jepang itu sangat memikirkan dan menjaga kandungan gizi untuk bayi dan anak-anaknya. Ahli-ahli gizi sangat sering muncul di siaran TV Jepang, sebagai profesi yang sangat dihormati. Hal ini menunjukkan, gizi itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Jepang. Di balik kebiasaan hidup sehat itu, ternyata ada beberapa rahasia penting, yang membuat tubuh wanita di sana tetap ideal. Berikut ulasannya. Bahan dasar makanan hanya ikan, kedelai, beras, sayuran dan buah. Pernahkah Anda melihat restoran Jepang? Bila Anda peka, Anda bisa melihat sebagian besar makanannya hanya seputar ikan bakar, sedikit nasi, sayuran direbus, semangkuk sup miso, dan teh hijau serta buah-buahan untuk pencuci mulut. Ini adalah hal yang cukup tak menyenangkan, bagi banyak orang asing yang baru tiba di Jepang. Makanan yang tersaji di sana sangat sedikit, namun bervariasi. Alasan penyajian yang sedikit ini adalah, agar konsumen tak berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan mengurangi kemungkinan makanan yang tersisa. Bahkan, makanan yang tersedia di toko atau mart juga terbungkus dalam porsi yang kecil, namun cukup untuk menghilangkan lapar. Meski porsinya sedikit, namun variasi makanannya banyak. Hal ini tentu akan membantu asupan nutrisi yang bervariasi untuk tubuh, memberikan variasi rasa makanan, dan membuat laju makan lebih perlahan, karena kita tak bisa langsung memakan semua jenis makanan sekaligus. Hal itu akan sangat membantu kerja pencernaan. Porsi makanan kecil juga berlaku di restoran fast food, seperti McDonald yang ada di Jepang. Di sana porsi atau ukuran makanan yang dijual lebih kecil, dibandingkan dengan McDonald di negara-negara lain.
Porsi kecil karena peduli lingkar perut. Pernahkah Anda memperhatikan, makanan yang disajikan di sebuah restoran Jepang hanya semangkuk kecil? Merupakan kebiasaan mereka mengonsumsi makanan dalam porsi kecil. Yang penting bagi mereka adalah presentasi dan aturan, seperti menikmati makanan secara perlahan, piring tidak sepenuhnya diisi, dan setiap hidangan disajikan di piring sendiri. Makanan tersebut diatur untuk menunjukkan keindahan, dan Anda kadang harus berhenti untuk menikmati elemen estetikanya. Anda dianjurkan untuk berhenti makan saat 80% kenyang. Kebanyakan wanita Jepang menggunakan prinsip kontrol porsi ini, jika ingin menurunkan berat badan. Kunci masakan. Ini yang penting dalam mengolah masakan. Orang Jepang sadar betul, makanan sehat hanya melalui proses kukus, memanggang, menumis, atau menggoreng cepat dalam wajan. Koki Jepang sendiri jarang mengolah makanan pada suhu tinggi, apalagi dalam waktu yang lama. Mereka juga lebih menikmati makanan segar dengan saus. Makan tepat waktu. Jepang sangat mengatur waktu makannya. Kebiasaan makan di Jepang adalah 3 kali sehari, dan dilakukan sesuai waktunya dengan jenis makanan yang menyehatkan. Sarapan dilakukan pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi, makan siang dari pukul 12 sampai dengan 13 siang, dan makan malam dari pukul 6 sampai dengan 8 malam. Dengan mengikuti waktu makan yang teratur, maka akan menghindari konsumsi makanan berlebihan. Sebagai contoh, jika kita tidak sarapan sejak pagi, dan merasa sangat lapar di siang hari, maka untuk memuaskan rasa lapar itu, kita cenderung makan banyak saat makan siang. Ini sebagai wujud kompensasi rasa lapar sejak pagi. Tentu hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak baik untuk tubuh. Menggunakan transportasi umum. Bagaimana hal ini bisa berhubungan? Tentu saja bisa, orang Jepang sering berpergian dengan transportasi umum. Di mana untuk dapat mencapai stasiun, mau gak mau mereka harus jalan kaki, naik tangga, turun tangga, dan melakukan hal lain yang baik untuk latihan fisik. Keberadaan transportasi umum banyak tersebar di berbagai wilayah di Jepang, dengan banyak lokasi transit yang tersedia. Jadi, hanya sedikit penduduknya yang memiliki dan menggunakan transportasi pribadi. Ditambah perlu keluar banyak uang untuk memiliki sebuah mobil pribadi. Berjalan dan bersepeda merupakan kebiasaan rutin penduduk Jepang. Sedikitnya penggunaan kendaraan pribadi, membuat jalanan Jepang tak terlihat ramai oleh kendaraan. Jalanan akan lebih banyak dijumpai pejalan kaki, atau pengguna sepeda daripada jumlah kendaraan. Sahabat semua harus tahu, demikian dulu informasi dari kami. Semoga informasi tadi bermanfaat. Salam sehat selalu, untuk sahabat semua harus tahu.